pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan jauh dari bencana COVID. Sebagaimana program pemerintah khususnya pendidikan bahwa kita melakukan WFH, work from home, di mana belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Jadi oleh karena itu, untuk materi biologi hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuh-tumbuhan. Tapi sebelum itu, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pagi ini anak-anak semua, sebelum kita masuk ke struktur fungsi tumbuhan, kita ulas dulu masalah sel. Karena struktur fungsi tumbuhan, khususnya jaringan, itu terdiri pada sel-sel, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi oleh karena itu, sebelum kita masuk sini, kita tahu dulu apa itu sel. Bahwa sel adalah struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Ya. Sel terbagi dua, ada sel prokaryotik, ada sel eukaryotik. Dan sel eukaryotik juga ada dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Berarti sel pada tumbuh-tumbuhan. Penyusun dari para tumbuh-tumbuhan ini setelah sel yang sama fungsi dan bentuknya ini membentuk jaringan. Nah, jaringan inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, pada tumbuhan, ya, struktur besarnya itu berupa organ, itu terdiri daripada akar, batang, daun, bunga. Ya, ada 4 organ yang terdapat pada tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Akar itu terdapat di dalam tanah, bisa juga dia merambat pada permukaan tidak rata. Batang bisa juga merambat, bisa juga tumbuh di tanah ke arah atas menuju ke arah cahaya matahari. Daun menuju ke cahaya matahari untuk berfotosintesis, dan bunga adalah organ reproduksi daripada tanaman untuk berkembang biak. Oke, kita lanjut. Kalau kita perhatikan tanaman, mulai dari akar sampai kepada tunas batang, itu terdiri dari berbagai macam organ penyusun. Ya, yang tadi saya sudah katakan, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Nah, pada organ-organ ini terdiri daripada jaringan-jaringan. Ya, jaringan-jaringan penyusun organ itu mempunyai fungsi dan struktur tersendiri. Artinya adalah setiap jaringan mempunyai fungsi tertentu. Jadi apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan daripada sel-sel yang sama bentuk, sama ukuran, dan sama fungsi, ya, dan membentuk satu unit kerja tertentu. Misalnya jaringan xilem, unit kerjanya adalah membawa makanan dari atau membawa unsur-unsur hara dan air dari dalam tanah ke daun. Ya, jaringan fluem membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tanaman. Nah, itu kita lihat. Ya, kita lanjut. Kita lihat dari akar. Ya, kita lihat dari bawah ke atas. Akar tanaman. Ya, akar tanaman tergantung pada jenis tanaman. Ya, ada yang akar tanaman serabut, khususnya pada tanaman monokotil, dan ada akar tanaman yang tunggal atau akar tunggal. Ini pada tanaman kotil. Atau tanaman berkeping satu mempunyai akar campur, tanaman berkeping dua mempunyai akar tunggal. Lanjut. Struktur akar atau potongan melintang daripada akar.
Yaitu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah epidermis. Ini bagian luar daripada akar. Ya. Jadi jaringan yang terluar daripada akar tanaman adalah epidermis. Epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai proteksi, pelindung bagi tanaman, bagi akar tanaman. Ya. Nah, dia mempunyai turunan-turunan. Ada yang berbentuk sebagai tudung akar atau kalitra, melindungi ujung akar tanaman untuk menuju ke bagian bawah dari substrat. Kalau dia berbenturan dengan tempat yang keras, ujung akar itu tidak akan rusak karena ada tudung akar atau kalitra sebagai pelindung. Oke, kita lanjut. Korteks. Korteks adalah bagian dalam dari jaringan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang pertama. Atau yang kedua, sebagai celah-celah tempatnya masuknya air atau unsur hara dari tanah ke dalam akar. Ya, apakah itu secara indivisi ya, apakah itu secara osmosis, apakah itu secara difusi, tergantung dalam kondisi apa dia. Lanjut. Endodermis. Endodermis adalah bagian dalam daripada korteks. Ya, yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya jaringan pembuluh ampun. Nah, pada lapisan endodermis ini ada kita kenal dengan lapisan kapstari. Nah, kapstari ini apa? Kapstari ini adalah sebagai jaringan pelindung yang terdapat di dalam akar supaya akar tidak busuk terkena air. Jadi dia lapisan kedap air. Oke, kita lanjut. Silem. Silem adalah jaringan yang terdapat di dalam akar yang berfungsi untuk membawa air dan unsur hara dari akar ke daun. Ya, berarti dia melawan gradien gravitasi. Jadi kalau begitu pada jaringan silem ini pengangkutan membutuhkan energi. Maka dikatakan pengangkutan yang bisa dikatakan dengan transfer aktif. Kenapa? Karena transfer aktif itu melawan gradien gravitasi bumi dan membutuhkan energi untuk menggerakkannya ke atas. Lanjut. Fulem adalah jaring yang terdapat pada bagian dalam dari dari endodermis. Ini yang berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh jaringan tanaman, termasuk ke akar sendiri. Maka di akar juga ada jaringan fulem. Ya. Jadi kalau kita perhatikan akar itu ada kalitra ya, sebagai derivat daripada epidermis, lalu ada bulu-bulu akar. Bulu-bulu akarnya adalah untuk memperluas akar untuk mencari air, ya, sehingga mudah dia tarik itu ke dalam akar. Ya, bulu-bulu akar ini terdapat pada bagian sepanjang akar, atau dikatakan juga dengan rambut akar. Nah, lalu kita lanjut. Kalau kita perhatikan struktur akar ini dari luar ke dalam memang sangat sistematis. Artinya adalah bahwa dia diperuntukkan sesuai dengan fungsinya. Bagian luar epidermis sebagai pelindung, bagian korteks bagian dalam sebagai tempat lawannya air, ada unsur hara, juga berperan juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Ya, pada ubi akar, pada ketela pohon, pada ubi, ya. Sampai bagian dalamnya lagi nanti kita temukan adanya endodermis, korteks dan seterusnya. Kita lanjut ya. Apa fungsi akar? Yang pertama fungsi akar adalah memperkuat berdirinya tumbuhan, memperkokoh berdiri tumbuhan. Kamu silakan lihat pohon kelapa misalnya, ya, dengan akar serabutnya. Seberapa kencangnya angin, dia tidak akan runtuh. Ya, selama akarnya masih kokoh menempel pada substrat. Kecuali kalau sudah mulai goyah, mungkin dia akan roboh. Ya. Lalu fungsi yang kedua adalah ya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sebagai pada fungsi akar umumnya kayak akar tunggang itu dia akan jauh mencari ke dalam tanah, atau bagian akar lateral menuju ke samping ke arah yang jauh untuk mencari air dalam udara.
Ya. Juga akar serabut juga seperti ini. Makin banyak dia di bagian pinggiran batang itu tumbuh untuk mencari air dalam selera. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tadi saya sudah katakan ya, seperti ubi, ketela pohon, itu menyimpannya itu adalah pada bagian akar. Ya. Singkong itu kalau kamu lihat tuh udah diambil, dibelah, itu isi putih itu adalah ada tepungnya yang merupakan cadangan makanan tersimpan di dalam ubi. Ya. Pada tumbuhan tertentu akar dapat berperan sebagai alat bantu pernapasan. Contoh pada tanaman beringin, akar nafasnya ada pada bagian sisi-sisi batang, ya, atau sisi-sisi dari cabang ada akar nafasnya. Ya. Lalu apalagi itu pada tanaman mangrove, itu akar nafasnya naik ke atas permukaan air, lancip-lancip. Ya, itu dia untuk menarik oksigen agar dia bisa melakukan proses pernapasan. Kita lanjut, itu fungsi akar. Akar itu ada macam-macam, ya. Ada akar kunjang, ada akar napas, ya. Kalau akar kunjang itu adalah memperkokoh berdirinya batang, sedangkan akar napasnya tempat tanaman melakukan proses respirasi. Sekarang kita masuk ke batang. Batang adalah bagian luar daripada tanaman yang berfungsi untuk pergerakan tanaman menuju ke arah sumber cahaya matahari. Ya, dan pada batang ini juga terdapat banyak daun untuk berfotosintesis. Makin besar batang maka dia makin kokoh. Makin kokoh untuk berdiri maka dia bisa melakukan proses fotosintesis lebih baik lagi. Apalagi kalau dia makin tinggi. Ya. Batang itu macam-macam. Ya. Ada batang yang ada menirnya. Nah, itu ada bagian bawah daripada batang. Ini juga berfungsi untuk memperkokoh batang. Ada yang nggak punya menir, kayak pohon kelapa, ada menirnya. Tapi kalau kayak beringin, itu ada menir. Ya. Nah, dia tinggi sekali, bisa tergoncang oleh kencangnya angin, maka dia tidak akan rubuh. Selama menirnya itu tetap menempel pada tanaman dan tetap menempel pada tanah. Struktur batang sama dengan akar, ya. Pada batang ada epidermis, ya. Lalu ada korteks, ada phloem, ada xilem, ada kebiu. Ini mirip dengan akar. Fungsinya juga sama, ya. Itu sebagai kalau fungsi tumbuh pengampungnya fungsi untuk membawa unsur hara dari dalam tanah ke daun atau membawa hasil fotosintesis dari daun ke dalam tanah sebagai warna phloem pada umumnya. Ya, jadi fungsi sama, ya. Tapi kalau pada itu dia punya silinder pusat, karena maka kalau dengan ada silinder pusat ini maka tanaman batang itu susah untuk rubuh. Kadang-kadang keras dipotong pakai kampak, malah mata kampak bisa pecah sama dia. Ya. Batang tanaman itu ada batang monokotil, ada batang dikotil. Dari struktur batangnya, kalau batang dikotil itu di mana pembulangkut tersusun rapi, artinya selang-seling, rapi di dalam endodermis. Tetapi kalau pada batang monokotil itu bagian pembulangkutnya tersebar di dalam batang, ya, tidak merata. Itulah bedanya batang monokotil dan dikotil. Ya, lanjut dari sisi pembulangkutnya. Lalu apa fungsi batang? Yang pertama adalah sebagai penopang bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Apa yang ditopang sama dia? Ada daun di atasnya, ada bunga, ada buah. Supaya daun, bunga, dan buah ini tidak rubuh ke tanah, maka ditopang oleh batang dan mempermudah daun untuk mencapai cahaya matahari yang lebih optimal, bisa berfotosintesis lebih baik lagi. Yang kedua adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Batang ini sebagai perantaranya, penghubung antara daun dengan akar dihubungkan oleh batang. Ya, di mana jaringan daun juga sama. Itu ada xilem dan phloem. Lanjut.
juga mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar, ya juga melalui batang. Ya, dari daun ke umbi juga melalui batang, karena perantaranya. Ya. Pada beberapa tanaman fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan batang. Contoh tebu, sagu, ya itu di batang cadangan makanannya itu. Dan itu digunakan dimakan oleh manusia atau hewan sekitarnya sebagai bahan makanan, termasuk bambu. Ya, bambunya itu caur batang tuh. Ya, di situ banyak tersimpan cadangan makanan. Pada tumbuhan air, batang berperan sebagai alat bantu pernapasan. Kita lihat misalnya pada Epomoea batatas atau Epomoea aquatica atau yang sering disebut dengan kangkung. Ya, batang itu berperan sebagai tempat pernapasan. Termasuk hidrilla di dalam air juga, batangnya juga berperan sebagai tempat untuk pernapasan. Ya, kita lanjut. Ya, batang berongga membantu memperlancar sirkulasi udara. Ya, batang berongga kayak bambu, itu berongga di tengahnya. Itu membantu proses sirkulasi udara di dalam tanaman. Ya. Dan juga sebagai bisa juga dengan adanya rongga itu juga bisa membantu untuk menyimpan cadangan udara. Ya, contohnya tanaman-tanaman yang terapung di air, ya kayak ganggang, itu batang itu selalu ada rongga dan terisi udara sehingga dia bisa terapung di air. Ya, lanjut. Daun, struktur daun, ya. Daun ini kalau kita perhatikan antara daun bagian atas sama bagian bawah beda. Beda di mana? Karena pada bagian atas itu kaya dengan klorofil. Berarti kaya dengan jaringan mesofil. Jaringan mesofil itu ada dua, ada jaringan polisaria, ada jaringan sperm. Jaringan polisaria ada jaringan pagar yang terdapat di sepanjang atau di bawah epidermis. Ya, dekat ke arah cahaya matahari, dan disitulah proses fotosintesis banyak berlangsung dibanding dengan jaringan sperm atau bunga karang terletak di bawahnya. Makanya pada jaringan polisaria ini banyak kita temukan kloroplast, sehingga digunakan untuk proses fotosintesis. Pada bagian bawah dari daun itu banyak stomata. Stomata ini adalah sebagai tempat keluar masuk udara secara difusi. Karena tanaman itu membutuhkan CO2 ya untuk berfotosintesis. Dan juga ditambah dengan air, bahan baku yang lain, maka dengan bantuan energi matahari dirubah dia menjadi gula sebagai energi potensial. Dari energi cahaya menjadi energi potensial. Hewan merubah dari energi potensial menjadi energi kinetis, bisa bergerak kemana, termasuk manusia, termasuk hewan. Selanjutnya, pada bagian tengah pertulangan daun itu kita temukan ada jaringan pembuluh angkut. Apakah silem ada di sana, fluem juga ada di sana, fungsinya sama, yang mengangkut hasil fotosintesis untuk fluem dan mengangkut bahan untuk fotosintesis oleh silem. Kita lanjut ya. Stomata tadi saya sudah katakan ya, dia berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Apa sih fungsi daun? Pertama, sebagai tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis, karena ada klorofil di sana. Ya. Dan sebagai pelindungnya ada epidermis, di atasnya ada kutikula, ada trikom. Ya, sehingga daun itu aman, tidak ada yang mengganggu. Lalu apa lagi? Terjadi pada jaringan polisaria bunga karang karena terdapat klorofil di sana, sehingga daun itu bisa berfotosintesis dan membuat makanannya sendiri. Yaitu yang dikatakan dengan istilah autotrof. Bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tanaman.
Ya, karena ini tanaman tinggi, berarti organ reproduksinya melalui proses perkawinan. Ya, karena di situ ada sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet jantan itu adanya benang sari, sel gamet betina itu adanya putih atau adanya opung pada ovary. Ya, jadi tanaman-tanaman yang berbunga biasanya mempunyai organ kelamin monosius atau dioecious, berumah satu atau berumah dua. Jadi ada hanya dari bunga jantan saja atau betina saja atau gabungan, ya, bunga jantan bunga betina, atau dikatakan heteroseksualnya ada dalam satu bunga. Nah, bunga itu terdiri daripada apa? Itu terdiri pada adanya corolla. Corolla itu adalah mahkota bunga. Lalu ada kalik, kelopak bunga yang pada bagian bawah. Nah, di tengah-tengah kalik ada reseptakulum dasar bunga, lalu ada ovary. Di atasnya lagi itu ada silus, di atasnya lagi ada stigma. Nah, melalui lubang stigma itulah terjadi proses reproduksi, datangnya seluk sari menuju ke satelit. Ya, jadi itu. Lanjut. Bagian bunga, ya. Sebagai pelengkap bagian bunga ada kelopak bunga. Ya, kelopak bunga ini berfungsi sebagai menopang bunga supaya bisa berdiri. Ya, lalu ada mahkota bunga. Ini berfungsi untuk menarik serangga agar bisa melakukan proses penyerbukan sehingga terjadi lampu juara. Lanjut. Alat perkembangbiakan pada bunga, ya, itu ada putik alat kelamin betina, ya, karena itu ada stigma, ada stilus, ada ovary. Lalu ada benang sari atau organ reproduksi jantan yang dikatakan anteridium, ya, alat kelamin jantan. Ya, ada serabut sari, ada benang sari. Ini yang nanti yang akan dibawa oleh serangga menuju ke kepala putik dan masuk ke dalam stilus dan melakukan proses pembuahan pada opung yang terdapat dalam ovary. Macam-macam bunga, ya, berdasarkan bagian-bagian bunga, ya, bunga lengkap. Kalau bunga lengkap tuh dia ada mahkota bunga, ada kalik, ada bunga jantan, ada bunga betina yang terlindung di dalamnya, ya. Ini dikatakan adalah bunga lengkap atau bunga sempurna. Contohnya pada tanaman Hibiscus rosa sinensis, yang atau dikatakan tanaman bunga sepatu. Ya. Itu ada bunga jantan dan bunga betina dalam satu bunga tanaman. Lalu ada bunga tak lengkap. Dia bisa dikatakan bunga tak lengkap. Dia bisa mempunyai organ kelamin jantan aja, atau dia mempunyai organ kelamin betina aja, ya, atau dia tidak mempunyai mahkota karena dia tidak lengkap. Macam-macam bunga sekarang berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, ya. Itu ada bunga sempurna. Tadi yang saya katakan ada bunga, ada gamet jantan, ada gamet betina dalam satu bunga. Ini katakan adalah bunga sempurna. Ya. Bunga tidak sempurna, salah satu di antaranya yang dia miliki bunga jantan saja atau bunga betina saja. Ya. Macam-macam bunga tidak sempurna. Ya, bunga jantan, kemudian pada anggrek ada itu. Ya. Atau bunga betina juga betina saja. Maka kalau pada anggrek itu ada serangga untuk proses penyerbukan dia. Ya, jadi seruk sari dari bunga yang satu dibawa dari bunga jantan dibawa oleh serangga ke bunga betina. Nah, setelah mendapat madu di bunga betina, maka proses penyerbukan alami. Bunga malai pada jagung. Malai itu adalah bunga menjagung. Bisa pada jagung, bisa pada padi. Bunga menjagung. Karena dalam satu tangkai itu banyak sekali bunga. Ya, bisa juga pada kelapa kita lihat. Ya. Atau bunga mulir, ya, pada jagung. Jadi banyak ya. Pada anggur ada, ya. Lalu pada anggrek juga ada. Jadi banyak. Apa fungsi bunga? Bunga berfungsi sebagai organ reproduksi.
yaitu adanya reproduksi jantan dan reproduksi betina. Kalau dia menyatu membentuk buah, ya, daging buah dimakan oleh hewan manusia, sedangkan bijinya itu ada organ reproduksi di sana akan jatuh ke tanah dan bisa berkembang lalu tumbuh individual. Sistem pengangkutan transportasi untuk mengangkut air dan unsur hara yang diperlukan dalam proses fotosintesis diperlukan jaringan pengangkut, yaitu silem dan fluem. Silem membawa air dan unsur hara dalam tanah ke daun, fluem membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tanah. Silem mengangkut air dan unsur hara dari tanah sampai ke daun. Silem, ya. Tersusun atas sel trakeid, ya, pada tanaman angiospermia atau tanaman berbiji, dan sel trakeid pada tanaman gimnospermia. Ya. Kedua sel mati disebab tidak ada protoplasma. Jadi apakah sel trakea maupun trakeid ini adalah sel mati. Kenapa? Karena dia fungsi untuk mengangkut hanya sebatas lubang. Fluem juga hampir sama dengan silem, ya, dia tersusun atas sel tapis dan sel pengiring. Keduanya merupakan sel yang hidup. Ya, bulu tapis dan sel pengiring merupakan sel hidup. Kenapa pengiringnya? Karena dia bergerak pengiring. Ya, lanjut. Naiknya air dari tanah ke daun dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah daya tekan akar dari bawah ke atas. Kalau kamu percaya, coba kamu potong batang pisang. Pada potong nanti di bekas potongan itu, walaupun batang yang udah kebuang, bagian batang tersisa itu akan keluar air. Biasa 2 hari 3 hari air keluar ya. Lalu daya kapilaritas batang sama dengan apa sebenarnya tadi, dan daya hisap daun. Apabila cahaya matahari terlalu tinggi, maka tanaman akan melakukan penguapan. Kalau tanaman melakukan penguapan melalui daun, maka daun kekurangan air. Daun yang kekurangan air ini akan mengisap air dari daun tanah ke daun melalui batang. Ini maka dikatakan itu daya hisap daun. Ketika kapan? Ketika daun kekurangan air. Pada saat daun mengalami kepanasan, dia maka mengeluarkan air daun tadi supaya tanaman akan tetap lembab sekitarnya. Makanya kalau hari panas kamu teduh di bawah tanaman itu terasa sejuk karena dia sedang mengeluarkan air. Ya, proses transpirasi dan evapotranspirasi. Daya tekan akar disebabkan oleh adanya peristiwa osmosis, ya kan? Dan ekstra bagian luar vasikular di dalam pembuluh. Ya. Karena ada juga intravasikular, itu di dalam jaringan pembuluh itu sendiri. Lanjut. Osmosis tadi udah ya, pergerakan larutan molekul air, ya, dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui selaput selektif ternyata. Kalau tanpa melalui selaput ini maka bukan osmosis. Ya, itu syarat osmosis. Bisa kita latih, bisa melalui praktik. Ya. Lalu difusi atau ekstravasikuler, pengangkutan yang terjadi di luar pembuluh angkut. Ya, bisa melalui korteks rangka ke atas. Jadi bagian baru kepotong tanaman dikit udah agak lembab pasti. Yaitu pergerakan air di dalam batang. Lalu daya hisap daun terjadi karena disebabkan oleh fotosintesis, transpirasi atau penguapan. Transpirasi atau penguapan, kecepatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Yaitu hormonal dan genetik dari tanaman. Faktor eksternal yang mungkin cahaya, suhu yang tinggi, air itu akan naik ke atas. Cahaya, biasa kalau cahaya tambah intensitas cahaya yang tinggi, biasa suhu akan naik. Lihat yang siang, suhu panas itu. Maka penguapan oleh tanaman itu berlangsung. Ya, dengan ada penguapan tanaman maka daya hisap daun ya, dari bawah ke atas itu berlangsung. Ya. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak harapkan bisa membuat rangkuman dari bab 2 ini. Ya,
buatlah rangkuman dari jaringan tumbuhan. Ya, dengan membaca buku dan mempelajari PPT yang akan Bapak bagikan nantinya, kamu silakan untuk membuat rangkuman. Kapan? Yaitu sejak kamu terima PPT ini sampai 2 kali 24 jam. Nah, itu aja Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.